bagi-bagi ilmu. Ini kalau yang udah tahu, mohon maaf. Kalau wudhu itu begini Pak, ini sama-sama tenang kita sholat. Kalau mutmainah seperti ini ya, Allah. Nah, ini tenang namanya Pak. Tenang kita. Jadi jangan terburu-buru kita apanya ini. Langsung bangkit ini enggak. Bagaimana wudhu? Wudhu itu adalah proses ketika kita mau ruku. Jadi mau ruku itu seperti ini. Allah. Jadi yang ini. Jadi yang ini. Jadi posisinya lagi mau ruku itu begitulah wudhu namanya. Tenang dia. Enggak begini Pak. Nah, itu enggak dapat wudhunya. Itulah wudhu namanya. Tenang ketika gerakan untuk mencapai daripada mutmainah itu. Nah, makanya ketika wudhu inilah posisi kita nanti ketika pada masa. Kalau kita sampai mutmainah dan wudhu, maka begitulah kita nanti pada masa. Kita tenang. Orang sudah bergejolak di dalam merasakan bagaimana panasnya matahari dekat berapa jengkal lagi matahari dari kepala kita, bagaimana air sudah membenam tubuh kita, panasnya bagaimana, semuanya sudah kasak kusuk di pada masa. Kita tenang. Kenapa? Karena kita tenang dalam sholat. Seperti itu. Makanya biasakan sholat itu jangan terburu-buru Pak. Walaupun apapun pekerjaan kita, ketika kita tenang, maka itulah proses kita nanti ketika kita rasakan nanti di pada masa. Itu harus target yang kita capai di dalam inti dalam sholat. Ini karangan daripada pencapaian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar di dalam Islam masalah tasawuf. Jadi seperti itu. Jadi wudhu dan mutmainah salah satu, dua-duanya sama tapi perbedaannya sangat berbeda. Kalau mutmainah sudah masuk posisi, kalau wudhu proses untuk mencapai mutmainah. Makanya seperti itu. Makanya kita Pak, tapi kalau begini Pak, kadang-kadang kan ada orang berat badannya sampai 70 kilo Pak. Itu lambat atau wudhunya itu kita nggak tahu. Karena apakah lambat atau wudhu. Tapi yang jelas wudhunya itu lah. Jangan terlalu gini cepat kali. Mau sujud pun cepat, mau gini cepat, nggak dapat dia wudhunya. Maka kalau bisa kita usahakan kita begitu wudhu agar bisa mencapai daripada bagaimana yang kita rasakan nanti di pada masa. Ini seperti mana kajian di dalam sholat di dalam kitab Tasafatul Qulub halaman 67. Bapak-bapak yang kami hormati, jadi sholat itu yang harus kita utamakan agar kita bisa mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat juga salah satu menjadi pertimbangan kita, apakah kita menjadi orang yang munafik, apakah menjadi